Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka. Di chapter 3, Home Sweet Home. Di unit 2, My House Chores. Di part 1, section 1, halaman 117 sampai 119. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan kalau udah subscribe di channel ini, boleh juga subscribe di channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga di-follow IG-nya di @onlineclass101.id. Nanti kalau ada tugas yang sulit untuk dikerjakan, kalian bisa kirim foto tugasnya atau jelaskan soalnya ya. Nanti Kak Rina akan buatkan video pembahasannya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita mulai unit 2, My House Chores. Chores. Nah chores ini, kita akan sering lihat ini ya. Jadi chores ini artinya adalah pekerjaan rumah. Cara bacanya chores. Chores. Ya, chores. Ya, pekerjaan rumah tangga. Apa saja? Yaitu ada mengepel lantai, menyapu, kemudian membersihkan macam-macam ya. Kemudian bisa juga menyiram tanaman, macam-macam ya, pekerjaan yang ada di rumah. Nah, di section 1, di sini say what you know. Look at the picture, lihat pada gambar. What do you think about this room? Bagaimana menurutmu tentang ruangan ini? Give a check to the sentence that describe the room. Berikan tanda centang ya pada kalimat yang mendeskripsikan ruangan tersebut. Nah, see the word box. Kita coba lihat the word box ya. Nah, ada beberapa kalimat di sini ya. Give a check, berikan tanda centang. Yang pertama adalah it is tidy. Ya, tidy itu adalah nih kita lihat ya, rapi ya. Jadi ada tidy, ada neat. Nah, kalau tidy itu artinya adalah rapi. Ya. Nah, tapi neat juga artinya rapi ya. Nih ada clean, clean itu bersih, messy itu berantakan, dirty itu kotor. Nah, kalau neat itu mirip dengan rapi ya. Neat. Tuh ya, sama-sama rapi ya, tapi mungkin lebih ke teratur ya. Semua tertata dengan baik. Jadi, kita lihat gambar ini. Ini sih bersih sekali ya. Dan ini rapi, ya tertata dengan baik, kemudian tidak messy enggak. Jadi ini jangan kita centang ya. Messy itu berantakan, dirty itu kotor. Kemudian yang B, is your house tidy and clean? Apakah rumah kamu rapi dan bersih? Nah, ini jawab sendiri ya. Kalau mau jawab yes, kalian bisa tulis yes, it is. Ya. Kalau enggak ya no, it isn't, ya. Lalu berikutnya, look at worksheet 3.12. Worksheet 3.12 itu adalah yang ini ya. Nah, ini nanti Karina ada sambungannya karena filenya besar sekali. Kita ke sini dulu. Nah, worksheet ini choose cleaning activities you do at home. Pilih aktivitas membersihkan yang kamu biasa lakukan di rumah. Kita lihat satu persatu ya, pekerjaan apa aja sih yang biasa ada di rumah. Wipe the dirt. Ya, kalau Karina bilang bahasa Inggrisnya, nanti kalian bisa ulang bahasa Indonesianya ya, bahasa Inggrisnya ya. Wipe the dirt. Karina ulangi, wipe the dirt. Wipe the dirt. Ya, wipe itu menyeka atau mungkin mengelap. Mengelap kotoran. Dirt itu kotoran. Kotoran seperti debu ya, atau serpihan-serpihan misalnya remahan kue, habis makan kue dan lain-lain. Mop the floor. Mop itu mengepel, lantai itu floor ya. Mengepel lantai. Mop the floor. Mop the floor ya. Mop the floor. Kemudian ada juga berikutnya tidy up. Tidy up. Tidy up. Ya, ini merapi. Rapi itu pakai H enggak ya? Merapikan ya adik-adik ya. Kemudian apalagi nih? Scrub the stains. Scrub the stain. Scrub the stains. Scrub itu gosok
Stain itu noda. Ya, atau ini kita bisa tambahin menggosok noda ya. Lalu wash the dishes. Wash the dishes. Ini mencuci piring. Lalu ini wash the dishes. Wash the dishes. Lalu clean the windows. Clean the windows. Clean the windows. Membersihkan jendela. Jendela. Lalu do the laundry. Do the laundry. Do the laundry. Ya, ini mencuci pakaian. Lalu make the bed. Make the bed. Make the bed. Ini artinya merapikan tempat tidur. Tidur. Dan iron the clothes. Ini bacanya bukan iron ya, bukan iron, bukan iron. Iron. Jadi kayak kalau kita tuliskan kayak iron. Ya, iron. Iron the clothes. 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 Iron the clothes. Ini menyetrika pakaian. Oke, Karina ke halaman berikutnya ya. Nah, kita lanjut. Ini yang berikutnya adalah sweep the floor. Sweep the floor. Sweep the floor. Menyapu lantai. Lalu hang the clothes. Ini tuh kalau kita habis nyuci baju, menjemur pakaian ya. Bisa kita artikan menjemur pakaian atau bisa juga menggantung pakaian. Misalnya menggantungnya untuk setelah disetrika gitu ya, bisa juga. Lalu take out the trash. Take out the trash. Take out the trash. Ya, ini artinya membuang sampah. Masih ada lagi ya. Dust the furniture. Dust the furniture. Dust the furniture. Nah, dust itu kan sebetulnya artinya debu ya. Tapi kalau di sini kita bisa bilang dust itu seperti kemoceng juga. Artinya kita membersihkan furniture itu peralatan rumah ya. Ya, kita membersihkan perabot rumah. Lalu ada clean the floor. Clean the floor. Beda kalau mengepel, mop the floor, itu biasanya kita menggunakan alat ya. Alat pengepel lantai atau kita mengepelnya itu seluruh lantai di rumah. Tapi kalau clean the floor misalnya mungkin ada susu yang tumpah atau ada sesuatu yang tumpah lalu kotor ya, kita hanya membersihkan sebagian aja. Nah, clean the floor, membersihkan lantai. Nah, berikutnya adalah water the plants. Water the plants. Water ini kan artinya air, tapi kalau kita artikan kata per kata, air tanaman ya. Nah, artinya adalah menyiram tanaman. Nah, ya. Nah, itu adalah house chores. House chores atau pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah, pembelajaran kita udah selesai ya untuk di section 1. Section 2 nanti akan kita bahas di pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel yang lain untuk belajar bahasa Inggris bersama Kak Rina juga di Learning Language Academy. Dan follow juga IG-nya di @onlineclass101.id. Nanti kalau kalian ada tugas PR yang sulit dijawab, boleh jelaskan soalnya di DM IG atau di foto juga, kirim ke DM IG. Nanti akan Kak Rina buatkan video pembahasan soal tersebut ya.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.